Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya anak-anak, dan selalu patuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, di sini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang pernafasan. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan dimudahkan dalam belajar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya anak-anak, sini Pak Guru akan menjelaskan pembacaan di kelas 5, tema yang kedua, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama mengenai sistem pernafasan. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi fungsi organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, membuat alat praktikum sistem pernafasan pada manusia. Ya, sistem pernafasan manusia atau yang dikatakan sistem respirasi yaitu adalah manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru ya. Bernafas dapat diartikan sebagai mengambil oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2 dan juga uap air. Ya. Kalau dinamakan manusia hidup, pastinya bernafas ya. Ya anak-anak, sistem pernafasan atau namanya respirasi itu meliputi dua proses, yaitu yang pertama inspirasi, yaitu adalah memasukkan udara ke tubuh melalui organ pernafasan. Ya, menghirup oksigen ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah ekspirasi, yaitu mengeluarkan udara ke tubuh melalui organ pernafasan. Ya, kalau ekspirasi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ya anak-anak, bisa ya melakukannya. Bisa, karena kita makhluk hidup pastinya bernafas. Selanjutnya, organ pernafasan manusia. Ya, yang pertama adalah hidung. Ya, kemudian hidung menuju faring atau tekak ya. Nah, sehabis faring atau tekak, kemudian melalui laring. Setelah laring, kemudian masuk ke trakea. Sesudah trakea, masuk ke bronkus. Kemudian masuk ke bronkiolus dan menuju ke alveolus. Ya, bronkiolus sama alveolus tepatnya sama ya, di paru-paru ya. Ya, organ pernafasan manusia yaitu yang pertama ya anak-anak, ada apa itu? Hidung. Ya, hidung yang penting ya. Di hidung terdapat ada apa saja? Yang pertama ada rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring debu agar terhindar dari udara kotor yang dihirup. Kemudian ada apa lagi? Ada selaput lendir yang berfungsi mengatur suhu tubuh dan mengatur kelembapan udara. Ya, kemudian ada faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan yang ada di belakang. Ya. Kemudian
sehabis faring itu adalah trakea atau tenggorokan. Ya, gambarnya seperti itu ya. Di pangkal trakea terdapat lari atau tekak. Pada laring terdapat pita suara. Ya. Kemudian trakea itu adalah merupakan saluran berbentuk tabung dari tulang rawan. Terdapat jaringan silia yang menyaring dan mengeluarkan kotoran agar tidak masuk paru-paru. Kemudian ya di trakea itu ada terbagi menjadi dua, yaitu ada apa saja? Ada bronkus kanan dan bronkus kiri ya. Kemudian menuju ke bronkus ya anak. Bronkus tadi apa? Bronkus disebut juga cabang tenggorokan yang terdapat di bronkus itu ada bronkus kanan dan kiri ya. Bronkus itu adalah penghubung antara trakea dan bronkiolus ya. Atau yang dinamakan adalah anak cabang tenggorokan. Kemudian menuju ke bronkiolus ya. Bronkiolus itu disebut juga anak cabang tenggorokan. Di ujung bronkiolus terdapat alveolus ya. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Kemudian menuju ke alveolus ya anak-anak. Alveolus itu adalah gelembung udara yang banyak pembuluh kapiler darah. Fungsinya yaitu adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida ya. Itu adalah fungsi alveolus ya. Selanjutnya menuju ke paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada di atas diafragma atau sekat antara rongga dada dengan perut. Paru-paru juga dilindungi tulang dada dan tulang rusuk. Paru-paru dibungkus selaput yang dinamakan pleura ya. Ya anak-anak, itu tadi tentang organ-organ tubuh manusia ya. Sekarang masuk ke mekanismenya ya. Mekanisme pernafasan manusia ya. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme saat menghirup napas atau inspirasi, yaitu otot diafragma berkontraksi ya. Diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Kemudian mekanisme saat mengeluarkan nafas atau ekspirasi, itu adalah otot diafragma berelaksasi ya, otot perut. Kemudian kontraksi diafragma meningkat ke rongga dada ya, volume rongga dada mengecil ya. Itu yang namanya kan mekanisme ekspirasi ya, dadanya mengecil ya. Kalau menghirup tadi dadanya membesar ya. Kemudian selanjutnya Pak Guru ya, nanti kita praktik sama-sama ya anak-anak. Pak Guru punya alat praktikum yang anak-anak bisa nanti tiru ya. Dengarkan baik-baik video yang Bapak daring ya. Di sini Pak Guru akan menyampaikan tentang pernapasan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, di sini Pak Guru punya alat praktikum ya, alat dan bahannya. Kita lihat ya. Ada apa saja? Ada botol bekas ya, ada.
kemudian ada karet tulang ya, atau karet kita rambut ya, kemudian gunting 2 sedotan, kemudian 3 balon ya, 3 balon, kemudian selapis yang warna putih ya. Ya, mari kita lihat ya anak-anak cara membuat pernapasan paru-paru yang benar ya. Yang pertama kita potong dulu botol bekasnya ya. Kalau tidak bisa kita bantu sama komputer. Kita memotong botol bekas ya, seperti ini ya. Kemudian kita satukan sedotannya ini pakai selotip ya, selotip tadi ya. Kita satukan. Nah, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kita lekatkan balon yang tadi pakai 2 balon ya. Yang satu di ujung sini, yang satu di ujung sini. Nanti kita rekatkan pakai karet gelang tadi atau karet kita rambutnya bisa boleh. Kita rekatkan. Yang satunya juga. Paru-paru kita. Kemudian jika sudah seperti ini, kita lubangi tutup botol aqua yang tadi ya. Bisa menggunakan paku ya, atau kalau tidak ada kita menggunakan pisau ya. Menggunakan pisau seperti ini ya. Hati-hati anak-anak, kalau tidak bisa kita bantuan sama orang tua. Kita lubangi. Lubang seperti ini kita masukkan terlebih dahulu sedotannya, baru kita turunkan di botolnya biar bisa erat ya. Potong balonnya yang satunya ya. Ini buat nanti menutupi yang bagian bawah. Pakai gunting ya. Kemudian kita sambungkan di sini. Sudah disatukan ya anak-anak, jadi seperti ini. Nah, biar lebih erat lagi kita kasih karet gelang tadi.
tarik bawahnya. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi? Mengembang ya. Ya. Kalau mengembang berarti apa anak-anak? Seperti kita mengambil nafas. Jadi rongga dada kita naik ya. Ini berarti paru-paru yang mengembang. Ya. Kalau kita keluarkan nafas,